kabar teman-teman baca buku? Saya membaca, Anda mendengarkan. Beberapa buku yang saya beli, semua tentu saja judulnya menarik dan isinya juga menarik sehingga menjadi koleksi studio saya. Kebanyakan judul buku-buku yang diterbitkan di Taiwan panjang sekali judulnya dan sudah menjadi ciri khas dari buku-buku yang ditulis oleh para penulis Taiwan. Dan mungkin ini sudah merupakan suatu tren. Hari ini kita akan baca buku, sebuah buku yang bersampul merah, diterbitkan dalam 3 versi, yaitu dalam versi buku audio, buku elektronik, dan buku cetakan. Nah, yang saya beli adalah buku elektroniknya karena rak buku saya sudah lebih dari cukup, alias sudah berantakan sekali. Ya, nama pengarang dari buku yang akan saya perkenalkan hari ini adalah Hong Ai-Chu. Ia sudah dikenal kalangan penulis Taiwan. Sebelumnya, ia dikenal dengan tulisan cerita pendeknya. Judulnya adalah Lao Pai Saonü Gouwu Lu Xian. Nah, kalau diterjemahkan secara langsung, ya artinya peta shopping seorang wanita konvensional. Tapi sebenarnya bukan sebuah buku pedoman bagaimana shopping di Taiwan, tapi coba Anda telusuri baca buku ini. Buku ini tergolong cerita masa-masa kecilnya di kampung halaman dan juga sekaligus memperkenalkan setiap jengkal bersejarah di tempat kelahirannya, termasuk budaya, kuliner, serta keunikan keluarganya. Kehadiran karyanya ini membuat heboh para penulis lain. Di buku ini, Hong Ai-Chu menulis tentang kuliner, juga tentang keluarganya. Ia menceritakan bagaimana ia belajar dari ibu dan neneknya, yaitu ibu dari ibunya yang sangat mementingkan kualitas bahan-bahan makanan. Di dalam ceritanya yang ia canangkan sebagai buku yang memperkenalkan objek wisata Luzhou, yaitu sebuah distrik di Taipei atau New Taipei City, yang dilupakan oleh buku-buku wisata Taiwan. Ya, kalau Hong Ai-Chu tidak menyinggung ini, maka saya juga tidak tahu atau merasa ya memang begitulah. Melewatkan Luzhou rasanya tidak ada apa-apanya. Dan justru karena banyak orang merasa tidak ada apa-apanya, maka Hong Ai-Chu mengangkatnya menjadi sebuah buku yang cukup tebal. Ia juga menyisipkan cerita tata krama keluarga Taiwan dan juga bagaimana ia melihat situasi sekarang ini. Begitu detail ia menyorot setiap langkah pembuatan suatu masakan, membuat kita seolah-olah turut dalam dapurnya. Hong Ai-Chu kelahiran tahun 1983. Ia dilahirkan dan dibesarkan di Taipei dan sekarang adalah New Taipei City sebab Luzhou sekarang termasuk distrik dalam New Taipei City. Tempat-tempat yang ditelusuri dalam buku ini juga kebetulan adalah tempat-tempat yang saya suka. Kalau sedang jenuh pikiran, saya sendiri akan berjalan-jalan ke Tihua Jie. Jie adalah jalan, dari jalan Tihua, di mana merupakan pusat grosir bahan makanan dari yang termahal seperti abalon dan sirip ikan sampai yang paling murah, yang paling biasa. Selain itu, di sana ada sebuah pasar tradisional, Yongle, juga sangat unik karena lantai 1 menjual sayuran dan bahan-bahan kelontong, dan lantai 2 dan 3 adalah pusat grosir bahan kain dan pernak-perniknya. Jadi kalau membeli kain yang murah dan juga bahan-bahan lainnya termasuk kancing, resleting,
Semua Anda bisa peroleh di pusat grosir Yongle, Pasar Yongle ini. Penulis Hong Ai-Tzu dengan detail memperkenalkan kebiasaan hidup keluarganya yang seperti membawa kita berjalan-jalan sendiri di kawasan perdagangan masa lalu hingga masa kini. Dulu daerah tersebut adalah pusat perdagangan internasional. Kapal-kapal barang berlabuh di sungai Tamsui atau Tansui He di daerah Mangka, yaitu daerah tempat mangkalnya ia di masa kecil. Mari kita simak potongan ceritanya. Ibu jatuh sakit, hari-harinya sudah tidak terlalu banyak rupanya. Semakin sering ia tertidur dan tidak banyak kata, menandakan jiwanya menyelam semakin mendalam ke keheningan alam. Aku setiap hari bertanya kepada beliau, "Ingin makan apa, Bu?" Makanan yang kusajikan hanya sekedar untuk mencerahkan hari-hari sakitnya saja. Sebab hanya saat membicarakan kuliner, ibu bisa tersenyum, seolah-olah masakanku telah membangunkan spiritnya, agar memperbanyak kesempatan melihat kami sekeluarga yang masih belum bebas tugas duniawi. Mengkilas balik perjalanan hidup ibu, sepanjang usianya beliau sangat berkecukupan dalam sandang dan pangan. Di saat-saat menjelang ajal, ia malah menginginkan kuliner masa kecilnya, seperti daging cincang tim rasa labu asin. Itu adalah masakan sehari-hari nenek, yaitu mama ibuku yang sedang sakit ini. Ia juga merindukan bubur putih dengan sayur asinan dan abon. Hari ini ibu ingin lumpia goreng. Lumpia goreng? Tentu akan sangat merusak suasana kalau hasil beli ke restoran. Ibu meski sakit tapi belum pikun. Ia bisa membedakan mana yang beli, mana yang buatan rumah. Sebab lumpia goreng yang dibeli di luar ketika sampai di rumah sudah melembek, tidak sesegar saat baru digoreng. Cara terbaik adalah aku harus membeli kulit lumpia yang dibuat saat dipesan. Rajangan aneka sayuran setelah ditumis harum, dibungkus oleh kulit lumpia segar ini, kemudian digoreng dan dalam keadaan panas-panas disajikan ke hadapan ibu. Inilah prosedur resminya. Tapi masa cengbeng belum tiba. Kemana aku harus mencari kulit lumpia segar? Tampaknya aku harus membeli ke daerah Dadaoceng Pasar Yongle di Jalan Tihua Taipei. Aku seperti kembali ke masa kecil ketika menyertai nenek dan ibu. Bertiga kami berbelanja ke Pasar Yongle. Di situ aku, nenek, dan ibu, 3 generasi suku Taiwan ini berburu bahan kuliner. Dan nenekku memang dari keluarga di daerah Dadaoceng. Di masa akhir penjajahan Jepang, nenek yang bernama Alan dibesarkan di keluarga suku Minnan yang kaya. Di usianya 5-6 tahun, ia menyaksikan berakhirnya era kolonial Jepang. Ia pernah bekerja sebagai penjual karcis di gedung bioskop Yongle di masa remajanya. Menyertai nenek berbelanja seperti menyertai Bu Bos Tuan Putri. Ia selalu disediakan bahan terbaik oleh para penjual di sana, termasuk pangkalan basis rumahnya di daerah Luzhou. Sekali pesan, bahan-bahan tersebut akan dikirim ke rumah tanpa berani mengubah isinya. Dadaoceng memang sebagai pusat perdagangan grosir bahan-bahan makanan kering termewah. Itulah potongan cerita dari bukunya. Penulis sejak kecil mengikuti nenek dan ibunya yang berkarisma sebagai seorang nyonya besar yang sangat gesit keluar masuk dapur, mempersiapkan kuliner mewah dan biasa
Untuk anggota keluarga dan para staf, bahkan sering membuat pesta menjamu para tamu yang merupakan pedagang dari Asia Tenggara maupun dari Timur Tengah. Begitu banyak menu andalannya seperti lu rou fan, nasi yang disiram daging cincang kecap, daging cincang rasa labu asinnya dikukus, kudapan dari keladi dan kurma, sampai ke semangkuk bubur yang mewah. Sekarang menjadi nostalgia penulis karena nenek dan ibunya sudah tiada. Ia menuliskan buku ini memperkenalkan kampung halamannya, yaitu Luzhou, dan mengangkat tema tempat-tempat bersejarah seperti kuil Yonglian, tapi penulis dengan pintar menitik beratkan pada kuliner di daerah sekitarnya. Siapa tidak menyukai kuliner, bukan? Ya, teman-teman pendengar, buku ini telah menghebohkan para penulis Taiwan. Dan semoga Anda seperti saya menikmati buku ini, walaupun secuil, tapi saya yakin Anda bisa memperluas daya imajinasi Anda. Dan mungkin juga berhasil membangkitkan memori indah Anda. Terima kasih telah bersama saya. Kita jumpa lagi dalam cerita di episode berikutnya.